Visi dari Tuhanlah yang mampu mengubahkan seseorang, mengangkat seseorang, dan membuat dia melakukan hal-hal yang besar. Mari kita belajar tentang visi. Ada satu definisi visi yang agak panjang. Visi lahir dari iman, ditopang oleh sebuah pengharapan, dipercerah oleh imajinasi, dan diperkuat oleh semangat. Visi lebih besar dari apa yang tampak di mata jasmani kita. Visi lebih dalam dari impian, dan visi itu lebih besar daripada sebuah gagasan. Visi mencakup pemandangan luas yang berada di luar batas-batas perkiraan, kepastian, dan sangkaan. Kalau itu terlalu panjang buat Anda, saya bacakan yang lebih singkat. Visi adalah suatu keadaan di masa depan yang ideal atau unik yang terangkum dalam sebuah kalimat yang singkat. Visi ada dua, ada visi pribadi dan ada visi kelompok. Contoh visi pribadi adalah visi yang diberikan kepada Paulus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Visi kelompok adalah visi yang diberikan kepada seseorang yang didukung oleh orang-orang terdekatnya dan berpengaruh kepada orang-orang lain di sekitarnya. Contoh visi kelompok adalah visi yang Tuhan berikan kepada Musa, didukung oleh Harun, didukung oleh Miriam, didukung oleh Yosua. Dan visi ini mempengaruhi 2 juta umat Israel. Kenapa seseorang itu perlu punya visi? Hidup ini adalah perjalanan linier, dan setiap perjalanan harus memiliki tujuan. Nah, visi ini diperlukan untuk menuntun dan mengarahkan seseorang kepada tujuan yang akan dicapainya. Apa tujuan tertinggi orang percaya? Saya bacakan di Roma 11 ayat 36. Begini firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Visi-visi lain dalam hidup manusia, baik itu bersifat pribadi, visi untuk keluarga, maupun visi untuk pekerjaan bisnis, visi untuk studi, dan visi-visi yang lainnya, semuanya itu tidak boleh lepas dari tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana cara menemukan dan mengenali visi yang dari Tuhan. Di Keluaran 33 ayat yang ke-13, Musa saat itu berdoa minta supaya Tuhan tunjukkan jalan. Begini firman Tuhan, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan, beritahukanlah kiranya jalan-jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Jadi saudara bisa minta visi dari Tuhan. Yang kedua, berbeda kasus. Visi ini bisa timbul dari satu dorongan yang kuat karena kita mengalami atau melihat kondisi-kondisi khusus. Ini dialami oleh Nehemia. Nehemia 1 ayat yang keempat. Ketika ku dengar berita ini, berita tentang robohnya tembok Yerusalem, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Karena Nehemia melihat peristiwa ini jadi visinya Nehemia. Poin yang ketiga, visi Tuhan ini bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa dialami. Kisah Rasul 9 ayat yang ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saat itu Paulus dan orang-orang yang bersama dengan dia mengalami sendiri, melihat dan mendengar Tuhan berkata-kata. Visi dari Tuhan juga bisa melalui nubuatan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang tertentu pakai Tuhan. Kalau saudara ingat pada kasusnya Yusuf
Yusuf ini mendapat visi Tuhan melalui mimpi. Jadi visi yang Tuhan berikan kepada setiap orang diberikan dengan caranya masing-masing, dengan cara-cara yang berbeda. Selanjutnya yang perlu dicatat adalah visi dari Tuhan itu selalu mengubahkan. Visi yang dari Tuhan selalu menghidupkan, dan visi yang dari Tuhan selalu mengkuduskan orang-orang yang menerima visi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau suatu visi yang Anda rasa bahwa itu dari Tuhan, tetapi hasilnya bukan mengubahkan, bukan menghidupkan, dan bukan mengkuduskan, visi itu perlu diuji kembali. Benar atau tidaknya visi itu dari Tuhan, kita pakai tolok ukur firman Tuhan. Apakah visi yang kita dapatkan itu sesuai dengan norma-norma Alkitab? Apakah visi yang kita dapatkan itu sesuai dengan nilai-nilai moral kekristenan? Dan apakah visi yang kita dapatkan itu sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan? Masalahnya ada banyak orang yang sudah mendapat visi dari Tuhan, tetapi tidak bisa mengeksekusi visi itu dengan baik. Salah satu penyebabnya diantaranya adalah kesulitan untuk merumuskan visi yang dari Tuhan tersebut. Saya mau bagikan secara singkat. Ada satu cara dari ilmu manajemen yang bisa kita pakai, yaitu adalah cara SMART. SMART adalah 5 langkah untuk mencapai tujuan. S yang pertama artinya adalah spesifik. Artinya tujuan yang mau kita capai harus kita perinci lebih lagi. Contoh, bila Anda ingin Anda tidak bisa menuliskan visi, saya ingin bertumbuh. Saudara perlu lebih memerinci visi itu. Saya akan bertumbuh melalui pembacaan firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah M. M artinya measurable, artinya terukur. Saya mau membaca firman Tuhan 3 pasal per hari. Dengan cara itu kita bisa punya patokan yang lebih tepat, patokan yang lebih gamblang. Yang ketiga adalah A, achievable, artinya kemungkinan besar kita bisa capai visi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah R, relevan, artinya masuk akal. Ketika hari Minggu saya mungkin pelayanan, mungkin saya perlu waktu untuk keluarga saya, maka saya memilih untuk membaca Alkitab pada hari Senin sampai Sabtu saja. Dan yang terakhir yang kadang-kadang dilupakan adalah time base, artinya harus ada acuan waktu. Kalau tidak saya kasih patokan waktu, saya bisa terlalu santai. Ya sudahlah, besok saja atau tahun depan atau 5 tahun. Saya mau membaca Alkitab 3 pasal dalam 1 hari, jam 6 pagi, Senin sampai Sabtu, dimulai 1 Agustus 2020. Setelah Anda mengetahui cara merumuskan visi dengan baik, saya harap Anda mulai tulis visi apa yang Anda dapatkan dari Tuhan. Dan jangan lupa satu hal yang penting, ketika Anda sudah merumuskan visi itu, proklamirkan visi itu. Tulis atau ceritakan kepada orang lain. Kenapa itu penting? Saya bacakan satu ayat di Bilangan 14 ayat yang ke-28. Begini firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jika kita memproklamirkan visi itu, Tuhan akan menolong kita untuk mencapainya.